Udah pada ngambil buku semua ya? Aku belum. Ya, yang belum segera ini soalnya kurang 5. Ini di sini masih ada 4 ya. Ya, nanti 5 menyusul. Ya, oke, sip. Tuh Mas Ganes tuh nunjukin bukunya. Oke ya, kita langsung aja mulai ya sambil menunggu teman kalian masuk. Nah, ini fitur terbaru dari Google Meet ya. Jadi tidak perlu di-approve dulu sama Pak Guru, langsung masuk sendiri otomatis ya. Setelah diklik linknya, langsung masuk sendiri tanpa Pak Guru. Ya, waalaikumsalam Mbak Fania. Ya, selamat bergabung. Oke, kita langsung saja mulai ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap ya, harus siap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita hari ini bertemu lagi untuk belajar bersama ya, walaupun kondisinya daring. Mudah-mudahan kedepannya ya nanti kita bisa tatap muka dengan segera. Ya, dengar-dengar 3 minggu ya, 3 minggu dari pengajuan, bukan 1 minggu tapi 3 minggu. Kemarin pengajuan tanggal 6 kalau tidak salah ya, berarti ditambah 21 sekitar tanggal 28-an akhir bulan. Kalau tidak ya awal bulan November ya. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan segera kita tatap muka ya. Tapi dari pengalaman SD yang masuk ya katanya 3 minggu setelah pengajuan tanggal 6 berarti masuknya sekitar tanggal 27 ya. Kalau tidak akhir bulan nanti awal bulan November. Mudah-mudahan cepat disegerakan ya. Itu informasi dari Pak Guru dan juga tetap persiapan ya. Mbok minggu depan. Nah, kita kan tidak tahu ya, namanya aturan. Nah, kita selalu berubah-ubah. Aturan selalu berubah-ubah dan cepat ya, karena adanya WA, adanya Instagram, adanya Facebook membuat informasi itu lebih cepat kita sampainya ya. Tuh, makanya selalu lihat WA ya, siapa tahu Pak Guru tiba-tiba WA besok suruh berangkat. Nah, itu kan kita tidak tahu ya. Itu mudah-mudahan tidak mendadak untuk berangkat tatap mukanya. Tuh, itu pengalaman dari SD yang lain yang sudah dibuka ya dengan izin tapi ya. Kalau dulu-dulu ada yang sudah dibuka tapi tanpa izin. Nah, itu risiko. Nah, nanti kalau ada yang di swab positif, nah itu kena. Nah, yang kena adalah SD nanti ya. Belum dapat izin sudah masuk. Nah, itu bahayanya seperti itu. Nanti kita sabar ya, tunggu izin dulu. Kalau izin sudah keluar, kita pasti share ke kalian-kalian semua ya untuk segera tatap muka. Nanti ditunggu saja informasinya. Oke, mumpung sekarang hari Jumat ya, hari Jumat kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran ya, agar kita yang pertama mendapat pahala, yang jelas segala aktivitas kita dicatat sebagai pahala, dan juga terhindar dari yang namanya terhindar dari segala yang mengganggu ya, segala yang mengganggu apapun itu ya. Siapa yang mau mimpin berdoa? Aku. Ya, Mbak Fania. Ya, Mbak Fania udah langsung duluan. Yo, yang lain nanti ya. Yo, Mbak Fania dipimpin teman-temannya. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Kemudian setelah berdoa kita langsung menyanyikan lagu
lagu wajib nasional. Ada request mau lagu apa yang diinginkan? Apa? Garuda Pancasila Kak Aruna. Oke, Garuda Pancasila tuh request dari Mbak Aruna ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Setiap proklamasi dia mendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur senusa, bangsaku, ayo maju, ayo maju. Ya, oke. Tadi sudah ya mainkan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran. Nah, kita sudah masuk ke tema 5. Tema itu bercerita atau temanya tentang pahlawanku. Nah, nanti kita berhubungan dengan tema pahlawan ya. Semua pahlawan yang ada di Indonesia itu nanti kita bahas habis di tema 5 ya. Mudah-mudahan bisa selesai ya, karena kita penilaian akhir semester 1 itu tanggal berapa? Ada yang masih ingat? 29, betul, November ya, kurang 1,5 bulan lagi ya. Semoga nanti tema 5 selesai, kita kurang matematika, tema yang terakhir ya, pembelajaran kelima. Kita kurang bahasa Jawa 1 pembelajaran lagi, sama budaya Banyumas 1 pembelajaran lagi ya. Semoga selesai tepat waktu. Oke ya, yuk sekarang dibuka bukunya halaman 2. Bahasa Indonesia tema 5 subtema halaman 3 ya, betul halaman 3. Bahasa Indonesia tema 5 subtema yang pertama. Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya dulu ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.7. Halaman 3. Ya, oke. Menggali KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi, serta KD 4.7 yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari teks non-fiksi, pengelompokan karya non-fiksi, contoh-contoh karya sastra yang termasuk non-fiksi, serta ciri-ciri teks non-fiksi. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 3. Sudah dibuka semua? Sudah. Sudah, oke. Pak Guru mau tanya, teks non-fiksi itu apa? Karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu namanya teks non-fiksi ya. Kalau kemarin di tema 4 dihasilkan dari bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Dengan kata lain, non-fiksi merupakan karya bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, cukup ya. Terima kasih Mbak Vina, sudah lengkap sekali ya. Tuh tadi teks non-fiksi adalah teks atau karangan yang dibuat atas dasar fakta atau kejadian yang nyata ya. Kebalikannya fiksi, kebalikannya teks fiksi itu non-fiksi. Fiksi itu adalah teks khayalan ya, seperti dongeng, terus cerpen, novel, itu teks fiksi. Nah, sekarang kita belajar kebalikannya fiksi adalah non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nyata ya, ceritanya itu nyata. Terus kemudian yang termasuk pengelompokan teks non-fiksi. Pengelompokannya ada berapa? Ada 2 ya. Non-fiksi murni. Satu lagi.
Non-fiksi kreatif, betul. Ada dua ya. Non-fiksi itu pengelompokannya ada dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni itu apa? Yaitu buku yang berisi tentang pengembangan berdasarkan dari data-data otentik atau pasti ya, punya data, nah, itu punya angka, nah, menunjukkan angka. Contohnya kelas 4A jumlahnya ada berapa? 23. Nah, itu adalah bukti yang nyata disertai dengan data dan angka. Ya, itu adalah non fiksi murni. Contohnya apa? Skripsi. Nah, kalau kalian besok sarjana ya, di tugas akhirnya kalian akan harus membuat skripsi atau penelitian ya. Itu. Terus karya ilmiah. Terus laporan, ada makalah, ada tesis ya. Kalau tesis itu berarti penelitian untuk S2. Tuh, tesis. Disertasi itu untuk S3. Nah, kamu sampai S3 besok ya, mudah-mudahan. Itu ada artikel, ada feature dan lain-lain. Itu adalah non-fiksi yang murni. Sekarang non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif itu apa? Berasal dari data otentik yang didapatkan dan kemudian dikembangkan dengan berdasarkan imajinasi yang biasanya berbentuk puisi, prosa, dan novel. Ya, ini berarti dikombinasikan ya. Fiksi murni tadi ya dikombinasikan menjadi sebuah puisi ataupun prosa dan novel. Nah, itu pengembangan lebih lanjut ya, ditambah imajinasi lagi. Tapi imajinasinya itu nyata. Nah, itu maksudnya itu ya, non fiksi kreatif. Nah, sekarang contoh karya sastra yang termasuk non fiksi itu adalah karangan eksposisi. Nah, nanti itu di situ ada eksposisi, argumentasi, ya, fungsional dan opini. Ya. Isai mengenai seni atau sastra, biografi atau memoir. Memoir itu adalah kenang-kenangan yang menyerupai autobiografi. Autobiografi itu adalah cerita pengalaman diri sendiri. Nah, misalnya Mbak Ara. Nah, Mbak Ara akan pergi ke Baturaden. Nah, itu diceritakan di situ ya. Ya, itu adalah kenang-kenangan yang menyerupai autobiografi, itu memoir namanya. Ya, autobiografi itu cerita tentang hidupnya diri sendiri. Contohnya Mas Dimas lahir di Banyumas. Nah, itu berapa tahun yang lalu. Nah, lahir dari seorang ibu bernama siapa, ayahnya siapa, punya kakak namanya siapa. Nah, itu ya, itu namanya autobiografi atau menceritakan tentang kehidupannya diri sendiri. Itu. Nah, sekarang karangan eksposisi. Karangan eksposisi yang nomor 1 itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan di mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Itu karangan eksposisi, ya, menjelaskan. Contohnya apa? Itu berita di koran dan petunjuk penggunaan. Contohnya petunjuk penggunaan menggunakan HP misalnya, ya, itu termasuk karangan eksposisi. Jadi HP dipencet ya on off-nya, kemudian setelah nyala kemudian kita pilih fitur-fitur yang akan kita gunakan. Nah, itu contoh dari petunjuk penggunaan ya alat. Tuh. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk, yaitu argumentasi ya, supaya kita tertarik. Nah, itu. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa gagasan atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Oke, ini ada bacaan Ki Hajar Dewantara yang terakhir itu. Ya. Bacaan ketemu Ki Hajar Dewantara? Ada. Ya, ada ya. Yuk coba kita baca bareng-bareng Ki Hajar Dewantara. Tokoh peletak dasar pendidikan nasional ini terlahir dengan nama Raden Mas Surya Ningrat. Ya. Dilahirkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1880.
8 9 Ya. 89. Terus? Ya, berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Pendidikan dasarnya diperoleh di sekolah dasar ELS, sekolah dasar Belanda, dan setelah lulus ia meneruskan ke Setovia, sekolah kedokteran Bumi Putra di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Kemudian bekerja sebagai karyawan di beberapa surat kabar, antara lain Setia Mamartin, Seva, The Express, utusan Hindia, kaum muda, cahaya timur, dan Pesara. Ia tergolong penulis bertangguh pada masanya. Tulisannya sangat tegar dan patriotik serta mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ya, terima kasih ya sudah membacakan judulnya Ki Hajar Dewantara. Oke. Coba Pak Guru mau tanya nih, ya kalian sudah baca apa itu tadi tentang siapa tokohnya? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya siapa? Raden Mas Suwadi Surya Ningrat. Ya. Oke, kalau zaman dahulu itu OE dibaca U ya. Contohnya itu Raden Mas Soewardi, itu dibaca Suwardi. Soeryaningrat, berarti Suryaningrat. Terus kemudian TJ itu TJ di Tejahaja Timur, ya TJ itu dibaca C, ya ejaan lama. Terus J itu dibacanya Y, jadi Tejahaja Timur itu berarti dibacanya Cahaya Timur, ya. Poesara berarti Pusara, itu zaman dahulu OE dibaca U, TJ dibacanya C. Nah, kalau ada J berarti dibacanya Y. Cahaja berarti dibacanya cahaya. Ya, itu ejaan lama yang kita harus kenal ya. Kalau ada ejaan-ejaan lama yang harus kita baca itu dibacanya seperti itu ya. Oke, ada yang sudah mengerjakan itu? Belum. Ya, oke, kita kerjakan ya nomor 1. Coba dibacakan. Bentar, ada yang bocor. Yo Mas Bian, kerjakan yuk. Kerjakan baik. Oke. Halaman berapa? Halaman 4 ya. Sudah terlihat share screen-nya Pak Guru? Halaman 4 nomor 1-nya Mbak Ara mantul ini suaranya nih. Oke, Pak Guru matikan dulu sebentar ya. Jelaskan yang dimaksud dengan teks non fiksi, itu karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi.
Wah, ini typo ini, faktualnya typo. Nah, oke. Ya, itu nomor 1 ya. Jadi non fiksi itu malah nyata. Kalau fiksi itu tidak nyata. Contoh fiksi adalah dongeng, ya. Terus cerpen itu malah fiksi. Kalau non fiksi itu berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah. Nah, itu adalah non fiksi. Sudah nomor 1? Belum. Oh, belum. Oke. Yang sudah, kita masuk ke nomor 2. Apa perbedaan karya fiksi dan non-fiksi? Itu adanya imajinasi atau tidak, ya. Terus juga ada fakta atau tidak. Ada fakta atau tidak. Sudah. Ya. Ya, jadi perbedaan fiksi dan non-fiksi yaitu terletak pada imajinasi atau tidak, ya, dan juga nyata atau tidak. Gitu. Itu bedanya fiksi dan non-fiksi. Fiksi malah itu tidak nyata, kalau non-fiksi itu nyata. Nomor 3 bagi yang sudah ya, berikan contoh karya non-fiksi. Nah, contohnya tadi ya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi ya. Skripsi itu untuk S1, kalau tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Artikel, ya nggak apa-apa, nanti diambil ya Mas Arya. Ditulis di buku dulu nggak apa, bagi yang belum ambil LKS atau buku ya, ditulis di buku tulisnya dulu nggak apa-apa, ditulis halamannya. Skripsi, tesis, disertasi, feature atau feature. Nah, gini aja. Skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Ya. Nomor berapa? Satu. Ya, udah tuh. Yang sudah nomor 4, perbedaan karangan eksposisi dan argumentasi. Eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian. Nah, itu ya. Sedangkan tadi eksposisi, argumentasi, lah ya, ditunggu, ada yang belum tuh nomor 3. Sedangkan argumentasi adalah
tangan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk ya. Nah, dah. Itu nomor 4. Ada yang belum terlihat ya. Aku kecilkan lagi. Nomor 4. Ya, oke, sebentar. Ada nomor 3 yang belum. Yaitu perbedaan karangan eksposisi dan argumentasi ya. Eksposisi itu adalah menjelaskan atau memberikan pengertian. Kemudian kalau ya Nomor 5. nomor 5 nanti dulu belum, ada yang belum nih. Sudah semua nomor 4? Belum. Oh, belum ya, ditunggu. Nomor 4 adalah perbedaan karangan eksposisi dan juga karangan argumentasi. Sudah. Sudah ya? Oke. Ini kamu siapa guru? Nanti ada satu lagi, halaman 16 nanti ya. Kita belajar satu lagi, kemudian Kahoot. Nomor 5, biografi singkat dari contoh teks non-fiksi di atas. Ya, berarti contohnya tadi apa? Teks non-fiksi tadi yang ada di bacaan itu judulnya apa? Ki Hajar Dewantara. Iya, ya. Kita tulis biografi singkatnya saja ya. Ki Hajar, pakai DJ ya, Hajar Dewantara lahir di mana? Di Yogyakarta pada tanggal berapa itu? 2 Mei. Nomor 5, nah ini nomor 5. 1889. Terus dengan nama asli Raden Mas atau RM ya, aku harus ingat RM aja. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, nanti kalian bisa jabarkan sendiri ya. Ini biografinya ditulis singkat ya. Kalian bisa nulis lagi itu. Pendidikan dasarnya apa? Sekolah dasarnya ya, ada ELS, sekolah dasar Belanda. Kemudian lulus meneruskan ke Stovia atau sekolah kedokteran, tapi tidak sampai selesai. Nah, itu namanya biografi. Ya, Pak Guru tulis singkat saja di sini. Biografi singkat dari cerita Ki Hajar Dewantara. Cerita tapi cerita nyata ya, cerita fakta. Ini karena sudah dulu pernah ada ya Ki Hajar Dewantara. Sudah? Oke. Kalau sudah, belum. Oh, belum ya. Yang belum masih bawahnya itu ada gambar. Ada gambar ya, gambar A, gambar B, gambar C.
Yang sudah coba siapa tadi? Mas Ganes ya. Gambar A lagi ngapa itu Mas Ganes? Menjenguk teman Menjenguk. yang lagi sakit. Betul, menjenguk teman yang lagi sakit. Siapa Edo apa ya? Itu yang lagi sakit ya. Edo lagi sakit demam itu. Teman-temannya ada Beni, ada Udin, ada Lani, Siti, Dayu ya. Itu menjenguk temannya. Nah, itu kalau kalian teman kalian masih ada yang sakit ya, segera dijenguk. Nah, jangan sampai tidak menjenguk karena itu bentuk suatu perhatian. Sudah. Ya. Yang B. Belum. Ya, yang B kira-kira gambar apa itu yang B? Yang sudah ada siapa yang sudah? Mbak Vina ya. Mbak Vina yang B gambar apa Mbak? Gambar apa itu? Edo sama Beni apa Udin itu? Sedang mengamati kupu-kupu apa ya? Ya, mengamati kupu-kupu. Melakukan pengamatan, ya. Kemudian gambar yang C itu Siti menolong Dayu yang sedang kesusahan itu. Oke. Kita jawab pertanyaannya nomor 1. Apa yang mereka lakukan? Itu gambar apa? Gambar A. Gambar A itu anak sedang menjenguk temannya yang sakit ya. Siswa sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, itu gambar A. Gambar B. Ini apa? Melakukan pengamatan ya. Berarti Udin dan Beni melakukan pengamatan. Gambar C. Gambar C sedang apa itu? Siti menolong Dayu yang sedang kesusahan. Siti menolong Dayu yang sedang kesusahan. Ya. Tuh. Itu baru nomor 1. Mas Bian juga belum ambil LKS-nya ya? Ya. Ya. Ditulis di buku aja nggak apa-apa. Sudah. Ya. Sudah ya, nomor 1 ya. Oke. Sudah. Nomor 2. Bagaimana pendapatmu mengenai? Oh, belum. Oh, sudah ambil maksudnya. Ya, oke. Ini tinggal 4 nih di sini. Padahal masih ada 9 yang belum. Yang belum ambil. Pas. 14 yang sudah ambil itu 14. Yang belum ambil 9, tapi LKS-nya baru ada 4 nih, sisa 4. 5 lagi belum dikirim. Kemarin ngirimnya baru 18. Yang sudah nomor 2 ya, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ya, itu tentang tolong-menolong ya. Pendapatnya adalah setuju. Karena tolong-menolong adalah perbuatan yang mulia.
Nah, ini. Menolong orang yang kesusahan, ya. Menolong. Oh, tadi kupu-kupu yang kejebak kalau nggak salah yang B, ya. Terus juga menjenguk temannya yang sakit juga termasuk dalam perbuatan yang mulia. Yang sudah nomor 3, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menolong orang lain merupakan sikap kepahlawanan. Nah, dihubungkan dengan tema ya, temanya pahlawan. Nah, menolong juga termasuk bentuk sikap dari seorang pahlawan. Ya, ada yang belum? Ya, ditunggu. Kalau yang sudah dibuka halaman 16. Sudah. Ya, yang sudah dibuka halaman 16. Ya, yang belum sambil didengarkan ya. Oke, ini ada ciri-ciri teks non fiksi. Nah, tadi non fiksi adalah cerita yang nyata. 16 Ya. dulu. Betul, 16. Non fiksi adalah cerita yang nyata. Ciri-cirinya apa? Berbentuk tulisan ilmiah, ya. Ilmiah populer, laporan, artikel, future, skripsi, tesis, ya contohnya disertasi. Nah, laptopnya ternyata saudara-saudara. Aku suruh nyalakan lagi ya. Lanjut ya, yang tadi ciri-ciri teks non fiksi. Nah, tadi adalah karangan non fiksi ini berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, ya, atau seakurat mungkin datanya, ya, itu, sehingga berusaha menarik dan menggugah pikiran dari pembaca. Bahasanya bersifat denotatif. Ya, denotatif itu adalah kata-katanya yang benar ya, tidak dibuat-buat, kata-katanya jujur. Tuh, menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda atau maknanya tidak tidak ambigu atau ganda maknanya ya, maknanya hanya satu ya, fakta, karena ini berkaitan dengan fakta. Nah, ini ada bacaan juga nih, teks non fiksi. Coba dibaca, ini tentang sikap kepahlawanan dari Balaputra Dewa. Nah, siapa itu Balaputra Dewa? Ada yang tahu? Balaputra Dewa siapa? Seorang pahlawan kah? Pahlawan. Ya, pahlawan juga ya. Balaputra Dewa juga seorang pahlawan. Pahlawan atau ksatria atau raja ya, raja dari kerajaan Sriwijaya. Nah, nanti kita IPS-nya belajar nama-nama kerajaan di Indonesia ya. Zaman dahulu itu Indonesia bentuknya kerajaan ya, tidak seperti sekarang. Sekarang itu sudah presiden, tapi dulu bentuk kerajaan kecil-kecil atau negara kecil-kecil ya, negara kecil-kecil atau kerajaan bentuknya. Yuk coba tolong dibacakan itu teks non fiksinya. Bareng-bareng coba yuk. Sriwijaya. Sriwijaya kerajaan Nusantara pertama karena wilayah kerajaan Sriwijaya yaitu hampir seluruh pulau Sumatera, Jawa Barat, Semenanjung,
maju melayu Malapakt Karamata Selang Sunda Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebar agama Buddha karena Sriwijaya terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan karena Palembang sebagai jalur perdagangan nasional dan internasional sehingga banyak kapal yang singgah sehingga menambah pemasukan pajak. Ya, yuk lanjut. Bala Putra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 M. Pemerintah Raja Bala Putra Dewa dia adalah seorang raja yang berani yang hidup di masa kerajaan agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Lanjut, Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan pelayanan yang melalui Sriwijaya merasa jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman sehingga pedagang merasa aman hingga peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran keuangan dan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaannya dan makmur kekuasaan kerajaan Sriwijaya hampir Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sunda dengan memiliki wilayah yang luas. Sriwijaya bisa sebagai kerajaan yang pertama. Sudah Mbak Vina? Mas Nana juga sudah? Sudah. Oke, ya. Itu cerita tentang siapa? Bala Putra Dewa. Tentang Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa itu siapa? Raja Kerajaan Sriwijaya. Betul, raja dari kerajaan Sriwijaya. Ada di mana kerajaan Sriwijayanya? Letaknya di mana kerajaan Sriwijaya? Tidak. Di Palembang. Ya, ada di Palembang. Palembang itu Sumatera Selatan ya, Sumatera Selatan. Itu wilayahnya sangat luas itu. Ya, dari Sumatera, terus Jawa Barat, Kalimantan juga ya. Wilayahnya sangat luas sekali sehingga kerajaan Sriwijaya itu terkenal sebagai kerajaan pertama, kerajaan Nusantara yang pertama. Nah, itu. Dengan kegigihannya Bala Putra Dewa selaku raja dari kerajaan Sriwijaya ya, maka rakyatnya jadi sangat makmur sekali ya. Makmur apa tidak rakyatnya? Makmur.
Ya, rakyatnya jadi makmur ya. Terdengar suaranya Pak Guru? Dengar. Ya, oke, dengar. Ya, rakyatnya jadi makmur. Nah, karena Bala Putra Dawa itu membangun armada laut yang kuat, armadanya diperkuat, ya, sehingga orang pedagang asing yang berlayar di situ itu merasa aman karena ada tentara yang melindungi, ya, itu. Sebentar. Oke, yuk sekarang kita kerjakan. Nomor 1. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. 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 Ya, oke. Coba bacakan dong. Apa itu Mbak Vina banyak banget tuh. RPPPPP apa itu ya? Bala Putra Dewa. Ya, ringkasan perjuangan dari Bala Putra Dewa. Ya, oke, bentar. Pak Guru akan share screen lagi. Ini komputernya sudah nyala, alhamdulillah. Yo, chat-chatnya nanti lagi. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 17 berarti ini. Halaman 17. Halaman 17 nomor 1. Pertanyaannya adalah ringkasan perjuangan Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa berjuang membangun kerajaan Sriwijaya Membangun kerajaan Sriwijaya ya, kerajaan apa? Kerajaan puzzle apa itu? PUBG ya. Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas ya, dengan wilayah yang luas. Tuh. Nah, ini aja ya, satu aja boleh. Turunkan saja di bawah. Nah, ini. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih ya. Ringkasan perjuangan dari Raja Bala Putra Dewa. Itu menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Ya, karena kekuatan armada laut yang tangguh. Tuh, Pak Guru contohkan satu saja ya, biar tidak kebanyakan. Kemudian Bala Putra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Sehingga didirikan perguruan tinggi ya. Waktu itu sebagai perguruan tinggi. Ya, sebagai pusat perkembangan agama Buddha. Terus juga Bala Putra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan. Sehingga banyak kapal-kapal yang singgah. Semakin banyak kapal yang singgah berarti perekonomiannya semakin maju. Upetinya banyak, pajaknya tinggi. Nah, itu ya. Keuntungan dari perdagangannya juga banyak. Itu nomor 1. Ya, itu. Nomor 5. Iya. Nomor 5 yang tadi ya? Bukan. Oh, ya udah nomor 1 ini. Main kolong. Ya, nomor 2. Apa yang terjadi jika Bala Putra Dewa tidak memimpin Sriwijaya? Kira-kira apa? Jadi apa? Ya. Kerajaan Sriwijaya
Pas. tidak akan berjaya. Ya, kalau tidak ada bala putra dewa yang memimpin, ya kemungkinan kerajaan Sriwijaya tidak berjaya. Ya, tidak akan maju, maksudnya ya, tidak berjaya atau tidak akan maju, karena dipimpin oleh bala putra dewa. Jadi Sriwijaya maju karena bala putra dewa itu memperkuat armada laut, ya, kerajaannya bersifat maritim atau mengandalkan dari laut. Jadi lautnya diperkuat. Nah, kalau lautnya kuat, sehingga jalur perdagangan lewat laut itu aman, tidak ada perompak. Ya. Pencuri di laut namanya perompak ya. Kalau di darat namanya perampok. Nah itu harus beda, harus tahu. Perompak dan perampok. Di laut namanya perompak. Nomor 3 Pak Guru. Baik, siap. Sambil makan ya Mas Ganes ya? Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sambil belajar juga. Oke, nomor 3. Apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Hasilnya, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat ya. Nih hasilnya. Hasilnya hasil dari gaya kepemimpinan dari Bala Putra Dewa ya. Armada lautnya kuat sehingga tidak ada perompak, sehingga yang berdagang itu aman. Nomor 1 belum. Oh, satu belum. Oke. Agak kuat, agak cepat ya. Nanti habis ini kita main Kahoot. Kita selesaikan sampai nomor 5 ya. Nomor 1 belum Pak Guru. Nomor 1 belum. Nah, ini nomor 1 di atas. Bilangnya ini enggak. Ya, jangan LKS ya. Fania, Farul, Arya. Mas Arya sudah ambil ya kemarin ya Mas? LK Anu bukunya? Ya, makasih. Siapa tuh yang jerit? Siapa itu yang jerit-jerit itu? Adiknya Mbak Vina biasanya itu. Mbak Vina bocor. Gua lihat. Oh iya, Mbak Vina bocor. Tuh, tetap matikan kok nyala lagi. Nomor 1 sudah, Mbak Ara? Aku sudah. Ya, Nomor 4. ya. 14 nomor 4. Oke. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa? Sudah nomor 1 dengan nomor 2. Ya, sikap kepahlawanan yang dimiliki Bala Putra Dewa, berani dan apa? Apa? Nah, ini berani dan pantang menyerah ya. Berani membuat aturan atau memperkuat jalur armadanya, armada lautnya ya. Serta pantang menyerah dalam membangun armada laut untuk menjadi armada laut yang nomor 1. Nah, pada waktu itu ya, tentaranya diperkuat sehingga tidak terjadi perompakan dalam laut, sehingga yang mau berdagang aman. Pedagangnya aman berarti banyak pedagang yang singgah di situ. Semakin banyak pedagang di situ berarti upetinya atau pajaknya tinggi, upetinya banyak, keuntungan dari pedagangnya juga besar. Nah itu ya. Tuh, pinternya Bala Putra Dewa seperti itu ya, memperkuat armada laut.
Nomor 5. Oke, nomor 5. Pendapatmu, berikan pendapatmu, apakah Raja Bala Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan? Bisa disebut sebagai pahlawan, Bala Putra Dewa? Ya. Bisa ya. Bisa. Ya, berarti sangat setuju. Ya, alasannya apa? Alasan. Karena Bala Putra Dewa pantang menyerah, berjuang untuk rakyatnya. Nah, ini ya. Siapa sih ini? Mas Bian ya. Merusuk beket mau Mas Bian ngapa sih utak-utak. Wah, Mas Ganes ini yang utak-utak. Bukan. Ya. Bukan, apa Mas Arya? Ya. Oke, itu ya. Berarti Raja Bala Putra Dewa itu termasuk pahlawan juga, pahlawan bagi rakyatnya, ya. Pantang menyerah, berjuang untuk rakyatnya, ya. Dengan cara itu memperkuat armada laut sehingga tidak ada perompak di laut. Nah, tidak ada perompak di laut sehingga jalur perdagangannya aman, bisa dilalui oleh pedagang-pedagang yang lain. Nah, semakin banyak pedagang di Sriwijaya, berarti ekonominya semakin kuat. Nah, oke, itu ya. Yang sudah buka Kahoot-nya. Itu langsung Mas Ganes, kahoot.it. Kahoot.it. Salah. Campaign berapa sih? Tuh, nanti dong. Sudah. Sudah ya ini ya. Kalau sudah bagus, stop share. Rampau terletak. Ya, campaignnya 153. Aku nggak ada screen. Oh ya. Oh, nggak ada screen-nya ya. Oke. Keluar. Enggak kok. Nah. Udah ada. Oh, sudah ya? Nggak tahu aku udah masuk. Ayo Luna. Sebentar. Ikan layar. Ya. Campingnya berapa Pak Guru? 153 0706. Matematika ya. 5 soal. Aku ini. Ya, 5 soal. Nanti siapa cepat dia depan. Ya. Ya, oke. Apa sambil latihan. Ini Run. Aku ini aja. Mas aku G sama gue. Mas Anes. Mas Dimas kedinginan gambarnya tuh. Mas kedinginan. Aku G. Oh, aku G mesti Mas Ganes nih ya. Mulai Mas Ganes. B mana ini apa kucingnya? Mas Bian kucing. Kurang Mbak Ara, Mbak Una, Mbak Vina. Kalau mau ikut Mas Arya. Wah, Mas Arya tuh gambarnya peso. Senengnya gambar peso ya Pak Mas Arya ini. Ya nggak wani peso bagus. Mas Arya nggak wani peso kayak mana-mana. Wah, Mbak Una masuk. Pak Ara masuk. Yo Yo ho. Kurang Mbak Vina mau masuk Mbak? Segini tau? Ada lainnya? Mbak Vina mau masuk? Apa enggak? Cepat.
Oh, Mbak Fania masuk. Ya, sip. Mbak Vina mau masuk? Enggak. 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 Ya. 7 orang pemain. Ya, kita langsung sudah mulai. Siap? Siap. Siap. Oke. Berdoa mulai. Nomor 1, lab yang pertama. Yuk, ada 5 lab ya. Faktorisasi prima dari 80. Berapa kali berapa? Aduh, 15 menit, 15 detik. Aduh, ini Pak Guru liru nih. Waktunya masih belum itu ya. Apa-apa, Miss? Kenapa sih kecepatan? Iya, waktunya belum dirubah Pak Guru. Maaf. Ya. Ya, oke, sip. Betul ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ya. Nah, Lakunya ya, ini belum diganti waktunya. Oke, ya, Pak Guru minta maaf nih, ya. Oh, Mas B langsung, Mbak Fania, Mas Arya. Oke, kayaknya satu soal dok ini yang keliru ya. Yang lainnya waktunya 4 menit. Ya, belum diganti berarti. Faktorisasi prima dari 30, berapa kali berapa? Nah, ini udah 4 menit. Hitung temenanan. 30 itu berapa kali berapa gitu aja wis. Habis niki. Ini waktunya lama nih, waktunya 4 menit. Nah, ini kan ya, tadi belum diganti berarti itu soal yang terakhir. Ini kan diacak soalnya. Gila tadi. Ya, buat shock terapi kalian ya. Jaja langsung siap opora. Ternyata banyak yang betul. Ternyata banyak yang betul ya. Oke. Ada 2 yang belum jawab, baru 5 yang menjawab. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 4 kira-kira berapa? 2 kali 3 6 kali 4 24. Oh, berarti bukan. Nah, 30. Seperti itu aja wis. Daripada ngitung pohon faktor. 3 kali 5. Daripada membuat pohon faktor kesuwen ya. Ya, sip. Betul semua ya. Ada 1 tuh 3 kali 5 7 siapa tuh yang jawabnya salah ya. 3 kali 5 15 kali 7 berapa itu? 7 kali 3 kali 5 105. Ya, bukan ya. Ya, langsung Mas Dimas naik, Mas Arya juga naik. Mas Bian masih di puncak ya. Aku G juga naik tuh. Sip. Yo. Lab yang ketiga dari 5 lab. Wah, ini gampang. Harus 1 yang menjawab. Gampang. Terlalu gampang deh. Terlalu gampang, waktunya banyak ya. Tadi yang susah waktunya sedikit ya. Tapi banyak yang betul tadi. Kocak. Kaget tadi yang pertama ya. Yang pertama kaget. Baru 5 yang menjawab. Iya, betul semua. Jos ya. 2 kali 2 kali 5, 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Betul sekali, semuanya benar. Tinggal cepet-cepetan. Iya. Mas Bian, Mas Arya, Mas Dimas. Ayo Mas Ganes, diselip dong. Wah, 1.500 jauh ya. Oke, nggak apa-apa, tapi harus tetap semangat. Nyanyi apa gue? Nyanyi, Bu. Nyanyi Bu.
Baru 4 yang menjawab, kurang 3. Sesekali salah nggak apa-apa deh. Baru 5. Kurang 2 yang belum menjawab, kurang 2 ya. Baru 5 yang jawab. Loh, langsung ke 5. Nah, ya itu jawabnya 3 kali 3 kali 5. 3 kali 3 9 kali 5 45 ya. Ada yang jawab 2 nih. 3 kali 5 kali 7. 15 kali 7 lagi tadi ya, bukan ya. Itu. Siapa pemimpinnya? Iya, Mas Dimas naik, Mas Ganes naik, ya. Mas Arya turun, Mbak Fani naik. Yo, lab yang terakhir. Ayo. Waktunya sedikit banget. Oh iya ya, waduh. Waktunya sedikit banget ya. Ya ini belum diganti juga ini. Kirain 4 menit juga. Waduh, ya mohon maaf. Ya tadi banyak yang betul. Sip. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ya, oke. Siapakah pemimpinnya hari ini? Ya, masuk podium yang ketiga adalah Mas G, Mas Ganes. Oke, podium 2 Mas Dimas. Ya, berarti jelas ya. Podium satunya Mas Bian. Ya, dari awal sudah memimpin. Ya, belum terkalahkan Mas Dimas dan Mas Ganes. Ya, dari bawah tadi ya. Oh, cap cip cokin. Jawabannya cap cip. Parah gitu. Kan nggak bisa ngitungnya udah cap cip cup ya tadi ya. Ya, nggak apa-apa ya. Itu buat kalian. Ya. Oke, itu pelajaran bahasa Indonesia tadi ya. Kita belajar bahasa Indonesia, tema 5, subtema yang pertama. Kita refleksi dulu. Nah, tadi kalian belajar apa? Ya, teks non fiksi ya, berbeda dengan fiksi. Betul, yang membaca diajar Dewantara. Terus satu lagi, ciri-ciri teks non fiksi. Betul. Jadi kita belajar itu ya. Tadi bahasa Indonesia tema 5. Iya, betul. Tema 5, subtema 1 ya, tentang balap putra dewa juga nanti ya belajar. Oke, itu jangan lupa nanti di Google Classroom ya dikerjakan tugasnya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah pelajaran selesai. Ya, tuh, Mas Bian tuh dari langsung dari tadi ya. Oke, Mas Bian, silakan. Ini kok. Jangan lupa nanti masuk ke Google Classroom ya, absen kehadiran hari ini dan juga siapa? Suara apa? Berbuk banget. Ya, dan juga tugasnya nanti jangan lupa dikerjakan ya. Tugasnya di Google Classroom berarti bahasa Indonesia tema 5 subtema yang pertama sudah ada, insya Allah jam 9 Pak Guru settingnya, semoga sudah keluar, langsung dikerjakan saja. Oke, sekian, terima kasih. Oh iya, besok kebetulan Pak Guru ada acara ya, acara dengan dinas
sekitar jam 8. Jadi besok kita belajar jam setengah 7 ya. Jam 6.30 ya. Bisa? Sudah bangun? Sudah bangun ya? Sudah bangun. Kalaupun tidak bisa ikut, tidak apa-apa nanti. Aku bangunnya jam setengah 6. Iya, nggak apa-apa. Kalaupun tidak bisa ikut, nanti bisa lihat rekamannya ya. Pak Guru mohon maaf sekali karena Pak Guru besok ada acara di dinas. Ada perpisahan atau pelepasan guru penggerak ya, Pak Guru harus ikut karena Pak Guru di situ guru penggerak yang harus menghadiri acaranya ya. Jadi acara jam 8 nanti kita belajar pukul 6.30 ya atau setengah 7. Nanti tugas dan kehadiran Pak Guru setting jam setengah 7 ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu hari Sabtu pukul setengah 7 dengan materi PPKN ya. Nanti Pak Guru share di Google Classroom setelah ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, tugasnya dikerjakan, jangan lupa belajar dan juga patuhi protokol kesehatan ya supaya kita cepat masuk tatap muka ya. Terima kasih. Bagi yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat ya, nanti Jumatan jangan lupa ya, kita belajar sholat Jumat. Oke, terima kasih, sampai ketemu hari Sabtu. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih juga yang belum mandi dulu.